bahwa kita menjadi tawar hati ketika melihat besarnya masalah kita. Membuktikan bahwa iblis bekerja dengan begitu rupa, begitu berbagai macam cara untuk supaya kita menjadi lemah. Kita menjadi ragu, iman kita drop, kita menjadi takut dan tidak percaya dan berharap lagi pada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu lagi di dalam acara Close to You. Pagi hari ini kita akan menerima berkat dan rema firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat dan pimpinan penyertaan-Mu. Kami berkesempatan lagi Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Tuhan berikan rema kepada kami sehingga kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau, mengerti lagi akan pengenalan Engkau lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah saat ini, kami mau terima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini rema firman Tuhan judulnya adalah intimidasi. Banyak dari kita, awalnya kita merasa yakin dan beriman. Tetapi lama-kelamaan iman kita justru menjadi luntur. Kadang kita tidak menyadari bahwa salah satu cara kerja iblis adalah dengan cara intimidasi. Iblis bekerja untuk melemahkan iman kita. Dan saya catat ada beberapa cara intimidasi. Jenis intimidasi yang dilakukan oleh iblis. Yang pertama, intimidasi dari musuh kita. Peristiwa runtuhnya tembok Yeriko membuktikan dibutuhkan iman yang kuat untuk dapat
mengalahkan Yeriko. Mereka mau merebut kota Yeriko dengan cara mengelilinginya saja, tanpa berbicara, tanpa ada peperangan, hanya suara sangkakala yang ditiup oleh para imam selama 7 hari. Mereka memutari tembok itu. Mereka ditertawakan, dihina oleh tentara-tentara Yeriko. Dalam hal ini, itulah cara kerja intimidasi yang dilakukan oleh iblis untuk melemahkan iman daripada anak-anak Tuhan. Demikian juga bangsa Israel ketika terjadi peperangan antara Goliat dan Daud. Mereka diintimidasi oleh Goliat selama 40 hari. Kita baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-17. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Mereka ditantang 1 lawan 1. Mereka menjadi cemas dan ketakutan. Selama 40 hari itu, mereka diintimidasi. Sehingga mereka ketakutan. Mereka melihat betapa besarnya Goliat itu. Musuh atau masalah yang mereka hadapi begitu kuat dan begitu besar. Dan kedua peristiwa tersebut adalah gambaran bahwa kita menjadi tawar hati ketika melihat besarnya masalah kita. Melihat begitu kokohnya tembok Yeriko. Melihat begitu besar dan kuatnya Goliat. Dan terus menerus kita dihina, diolok. Dan itulah akan melemahkan iman kita. Intimidasi yang kedua terjadi melalui keluarga atau teman atau orang-orang di sekitar kita. Markus 5 ayat yang ke-35. Kita baca Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Kisah matinya anak Yairus, di mana saudaranya datang dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi kita menyusahkan Tuhan." Kita diminta supaya tidak berharap lagi kepada Tuhan, karena dianggap sudah tidak ada harapan. Tidak ada yang dapat menolong dan merubah problem masalah kehidupan kita. Selesai, tidak ada harapan lagi. Dan intimidasi ini terjadi oleh orang-orang di sekeliling kita, baik itu teman kita, sahabat kita, lingkungan keluarga. Bahkan itu dapat terjadi juga dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Mereka tidak lagi menyemangati kita, tetapi memberikan kesan bahwa sudah tidak ada lagi harapan, buat apa kita menyusahkan Tuhan. Dan intimidasi yang ketiga ini terjadi oleh orang-orang yang seiman. Dia adalah saudara-saudara seiman kita. Intimidasi dari sesama anak Tuhan. Pengikut Yesus menegur Bartimeus, seorang buta, pengemis buta, supaya ia diam. Kita lihat di Markus 10 ayat 48. Markus 10 ayat 48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Tetapi justru Bartimeus lebih keras lagi supaya Yesus mengasihani dia. Hingga akhirnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Dalam menghadapi problem persoalan kehidupan kita, seringkali kita ditawarkan atau dinasehati bahkan oleh orang-orang sekitar kita, orang-orang yang seiman dengan kita. Hendaklah kita realistis. Hal ini tidak mungkin terjadi, tidak akan dapat dipulihkan lagi. Tetapi kalau kita semakin teguh, kita berseru terus kepada Tuhan, kita yakin dan tidak goyah, maka Tuhan akan menoleh dan memalingkan wajahnya untuk bertanya kepada kita, apa yang kita butuhkan. Dia akan menolong kita. Kita akan diberkati, kita akan ditolong dari kesulitan ini. Karena kita teguh berseru terus pada Tuhan. Kita kenal siapa Tuhan kita. Dia Allah yang Maha Kuasa.
mampu menyembuhkan, mampu memulihkan keadaan kita dari setiap persoalan dan penderitaan yang kita alami. Itulah, kita harus tetap menjaga iman percaya kita. Banyak orang yang menegur Bartimius untuk segera diam, tapi dia justru melakukan hal sebaliknya. Dia terus dengan yakin, dia terus berteriak kepada Tuhan. Semua kisah-kisah tersebut membuktikan bahwa iblis bekerja dengan begitu rupa, begitu berbagai macam cara untuk supaya kita menjadi lemah. Kita menjadi ragu, iman kita drop, kita menjadi takut dan tidak percaya dan berharap lagi pada Tuhan. Oleh sebab itu, waspadalah. Jangan kita lengah. Jangan kita menjadi lemah. Jaga iman percaya kita kepada Tuhan. Terus membina hubungan kita kepada Tuhan. Melekat erat pada Dia. Maka penyertaannya akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Janjinya akan digenapi. Kita akan memperoleh pertolongan Tuhan. Yakin dan percaya. Jangan kalah oleh intimidasi oleh iblis. Biarlah kita terus mengingat janji Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan. Maka kita akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman-Mu. Kami diajar oleh Tuhan bahwa setiap masalah dalam kehidupan kami, jangan sampai kami lengah. Kami harus tetap waspada karena iblis bekerja begitu rupa melalui intimidasi-intimidasi dari musuh-musuh kami, melalui problem kehidupan kami. Kadang kami melihat lawan kami yang begitu besar dan kuat, sehingga kami melupakan bahwa kami memiliki Allah yang jauh lebih hebat. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu pagi hari ini. Kami kembali dikuatkan, kami kembali dipulihkan. Kami mau terus tekun untuk mendekat pada Tuhan, sehingga janji-Mu akan digenapi. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, rema kita pada pagi hari ini. Biarlah kita dapat terus memegang teguh firman Tuhan untuk dapat meraih janjinya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You.